Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dalam acara pelepasan dan akhir sana KBIT Banyu Bening tahun ajaran 2024-2025. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyapa kepada yang terhormat pembina dari Yayasan Sambi Insan Mandiri, Bapak Wahid Amin, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah KBIT Banyu Bening, Bunda Umi Nur Fitriani, Sarjaya Sains. Yang saya hormati Ibu Kristiani Fatimah, selaku Ketua Komite Wali Murid KBIT Banyu Bening dan seluruh Wali Murid KBIT Banyu Bening. Para Bunda Guru dan tenaga non-kependidikan KBIT Banyu Bening yang saya sayangi, dan siswa-siswi KBIT Banyu Bening yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Ahad 15 Juni 2025 kita kembali melaksanakan acara pelepasan dan akhir sana KBIT Banyu Bening tahun ajaran 2024-2025. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada guru terbaik kita, ayah terbaik kita, pimpinan terbaik kita, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berikut adalah rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan dari Yayasan Sambi Insan Mandiri. Kelima, prosesi wisuda. Keenam, kesan-pesan dari perwakilan wali murid KBIT Banyu Bening. Ketujuh, doa dan penutup. Kedelapan, jeda istirahat dan dilanjutkan parade pentas kreasi dari siswa-siswi KBIT Banyu Bening. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita ikuti acara pelepasan dan akhir sanah KBIT Banyu Bening tahun ajaran 2024-2025 dengan khidmat. Dengan mengharap keberkahan dalam acara di pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan tilawah Quran surat Al-Baqarah oleh Ananda Muhammad Jais Al-Hafidh dan sari tilawah oleh Ananda Alizia Biza Humaira. Kepada berdua dipersilakan untuk naik ke atas panggung.
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Satu Alif Lam Mim itu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan bacanya dan tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tiga, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka empat, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa empat, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan sebelummu serta mereka kehidupan akhirat bila mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga pembacaan tilawah pada pagi hari ini menambahkan keberkahan untuk kita semua. Untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk anak-anak bisa berdiri di sebelah Bunda Fitri untuk menyanyikan lagu Indonesia bersama. Seluruh anak-anak dimohon berdiri di samping Bunda Fitri untuk menyanyikan lagu Indonesia bersama.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari pembina Yayasan Bina Sandi Insan Mandiri, Bapak Wahid Amin, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah KPIP Banyubening, Ibu Umi Fikri Sarjana Sains, beserta jajaran ustazah semuanya, ya, budak-budak semuanya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali siswa KPIP Banyubening, dan anak-anak yang kami banggakan, yang insya Allah sangat luar biasa. Semangatnya maupun juga kebaikannya insyaallah gitu, dan para lenggah saya ini pun akan dipun muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka akhirus sanah dan judulnya ya pelepasan ya siswi KPIP Banyubening tahun 2025. Yang kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan akhirus sanah yang pertama. Yang kedua. Karena yang kemarin saya tidak hadir begitu. Yang kedua, dan perlu kita ketahui bersama bahwa KPIP Banyubening ini diinisiasi oleh teman-teman dari Sambi yang kebanyakan memang bergerak dalam dunia pendidikan. Saya sendiri insya Allah seorang guru, 16 tahun di sekolah Islam terpadu di Boyolali, dan saya merasakan betul betapa perjuangan kami pada waktu itu di SDIT. Sejak murid yang baru, yang pertama itu kalau dulu kami memberikan gelar kepada anak-anak itu siswa Laskar Pelangi. Mungkin panjenengan kemutan film Laskar Pelangi Bapak Ibu. Ingat ya? Nah, film Laskar Pelangi. Siswanya ada berapa Bu? Siswanya ada 10. Dan kami dulu murid pertama kali itu adalah 10 orang. 10 orang, dan tempatnya juga belum punya pada waktu itu. Masih pinjam tempat. Nah, kemudian alhamdulillah berangsur-angsur bisa memiliki gedung sendiri, dan terakhir kemarin tahun 2022 saya meninggalkan Boyolali, itu muridnya sekitar 400. Itulah perjuangan kami. Dan kami kemudian mendirikan di
Sambi dengan harapan bahwa kami bisa memberikan sebuah layanan pendidikan Islam terpadu kepada masyarakat di Sambi ini. Dan tentunya ini seiring sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini yang jauh. Kalau dulu sekolah itu yang penting anak-anak sekolah pinter ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Tapi kalau sekarang benten. Sekolahan itu pilihan, ngoten nggih. Pilihannya apa? Kita senang ketika melihat anak-anak kecil itu bisa membaca Al-Qur'an, bisa hafalan, ngoten nggih. Mungkin kalau saya zaman dulu sekolah itu seperti pagi sekolah pinter begitu. Masalahnya jauh, masalah ngajinya kadang tidak diperhatikan pada waktu saya dulu kecil. Mungkin panjenengan juga tidak jauh berbeda, betul nggih? Nah, tapi sekarang berbeda. Ya, sekarang berbeda. Sekarang kita sebagai orang tua berpikirnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengaji, bisa hafalan Quran, sehingga lembaga pendidikan Islam saat ini sangat banyak sekali tumbuh, berkembang, subur di tengah-tengah masyarakat kita. Sambi dulu waktu saya datang ke sini itu pendidikan Islam belum begitu banyak. Nah, sekarang sudah banyak sekali, ada pondok pesantren, ada sekolah-sekolah Islam itu banyak sekali. Dan kami dari yayasan kepingin bahwa juga kami pengen berperan memberikan layanan pendidikan Islam terpadu kepada teman-teman masyarakat di Kecamatan Sambi ini. Sehingga pada waktu itu mungkin sejarah dulu ya. Kami berencana itu sebenarnya sejak tahun 2000, sekitar tahun 2012. Ya, tarik ulur belum jadi begitu. Ya. Dan akhirnya pada waktu pandemi, di situ pada waktu itu pendidikan sangat memprihatinkan nggih. Anak-anak mboten nangsa sekolah. Kita juga bekerja juga dibatasi kan ngoten. Nah, pada waktu itu kemudian kami berencana untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, pada tahun 2021 kami mendirikan yayasan dan kemudian kami mendirikan KBIT Banyubening ini Bapak Ibu. Ya, jadi sudah berapa tahun ini kalau dari 2021 ini ya? Sekitar 4 tahun ya. Ya, sekitar 4 tahun alhamdulillah. Sekarang murid kita 28 totalnya. Dan hari ini yang akhir sana ada 5. 5 ini sangat luar biasa. Oke. Ampun berkecil hati Bapak Ibu nggih. Walaupun 5 tapi di situ bintang semuanya insyaallah. Oke, amin Allahumma amin. Nggih. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini jazakumullah. Kami bisa berjalan tentunya dengan adanya dukungan dari masyarakat. Ya, dari panjenengan semuanya kami bisa berdiri, kami bisa memberikan layanan pendidikan itu kalau ada dukungan dari panjenengan semuanya. Kalau panjenengan tidak menitipkan putra-putri panjenengan kepada kami, ya tentu kami tidak bisa berjalan kan begitu. Dan alhamdulillah walaupun ini yang kedua kali 5, ya insya Allah ke depan kita akan bertambah dan berkembang lagi insya Allah. Begitu ya. Karena kami juga di yayasan yaitu akan terus berusaha untuk bagaimana bisa mengembangkan yayasan ataupun lembaga pendidikan ini. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa saat ini KBIT Banyubening itu ada kelompok bermainnya ada 2 kelas, gitu ya. Kemudian TKA-nya itu 1 kelas, kemudian TKB-nya 1 kelas. Kalau di total itu 28 siswa tadi, gitu ya. Dan untuk menunjang melayani pendidikan putra-putri kita semuanya, kami saat ini memiliki 4 guru, 4 guru. Kemudian ada 1 koordinator dapur dan 1 penjaga sekolah. Ini dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka kita memberikan pelayanan yang baik. Walaupun 28 kita ada 4 orang guru, kemudian ada 1 ibu dapur dan 1 penjaga. Ya tentu ini menjadi PR kami semuanya di yayasan begitu. Oke. Walaupun yang jauh mungkin
balasan yang kami berikan gitu ya, apapun ya, itu bukan kami membuka dapur kita, mungkin juga belum seberapa, tapi insya Allah Bapak Ibu, bagaimana pendidikan itu bisa berjalan, yang dibutuhkan seorang murid itu apa? Bukan guru yang pintar, bukan hanya guru yang pintar saja, tapi apa? Yaitu adalah guru yang bahagia. Semoga Bapak Ibu guru semuanya yang di KPIT bahagia nih Bapak Ibu. Bahagia betul Bu? Insya Allah ya. Nah kalau gurunya bahagia, insya Allah bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada putra putri kita itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu gurunya bahagia, insya Allah muridnya akan terlayani dengan baik. Kalau muridnya terlayani dengan baik, orang tuanya pasti senang dan bahagia. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah gitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk sekolah kita saat ini sudah resmi. Artinya apa? Izin operasional kita itu sudah ada. Ya. Sudah ada pada tahun ini, kita sudah mendapatkan izin operasional dan anak-anak sudah mendapatkan NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi kalau nanti mau mendaftar ke SD, itu NIS-nya tinggal narik data saja. Kalau sekarang SD itu kalau dari TK itu NISN-nya tinggal narik. Nah kalau belum dapat NISN, nah itu nanti juga yang di SD-nya kerepotan. Nah alhamdulillah di KPIT Banyumanik kita sudah mendapatkan izin operasional sehingga anak-anak sudah mendapatkan NISN-nya. Jadi tadi sudah bisa dipakai untuk mendaftar di SD dan nanti tinggal tarik data saja. Gitu ya. Itu Bapak Ibu, dan kami juga tidak akan berhenti di sini. Artinya berhenti mendirikan KPIT saja. Kami setiap ketemu dengan teman-teman di yayasan itu bagaimana berpikir untuk memajukan dan mengembangkan sekolah kita. Saat ini 28 dan untuk siswa yang baru ini yang sudah positif 10 ya. Ya, kemarin saya tanya Bunda Fitri sudah 10. Berarti alhamdulillah kita sudah ganti gansal Bapak Ibu. Yang keluar gansal dapat masuknya 10. Semoga nanti ke depan masih tambah lagi. Biasanya hari H ngoten kasih wonten lagi. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat kami ya berhusnudzon ini semakin baik kepada kami. Harapannya nanti kami juga akan berkembang, dan kemarin kami juga berpikir kalau sudah 10 tambah siswa lagi berarti kami harus berpikir bagaimana tempatnya Bapak Ibu. Nah makanya mohon izin dan mohon didoakan dan didukung kami, semoga nanti bisa mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi untuk anak-anak, dan tentunya kami ke depan juga pengen melanjutkan anak-anak tidak berhenti di KPIT saja, tapi bisa di SDIP insyaallah. Gitu nggih. Mohon doanya Bapak Ibu nggih. Nggih. Kersa mboten Bu, doakan Bu. Nggih, insyaallah nggih. Itu Bapak Ibu, dan kami berharap semoga anak-anak yang akhir sana hari ini, di sudah hari ini, nanti di sekolah selanjutnya di SD bisa menjadi bintang-bintang kelas yang akan membanggakan orang tuanya. Nggih, membanggakan kami juga sebagai kami bangga. Oh, dulu TK-nya di mana? Di KPIT Banyubening. Ngoten nggih. Nah, begitu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, nyuwun sewu Pak Ibu, Mbak Menawi, terakhir nanti kami juga mohon dukungan untuk disiarkan sekolah kami. Ya, ada tetangga, ada saudara yang dekat dengan KPIT, monggo bisa dikaitkan dengan kami. Insya Allah untuk biayanya masih terjangkau Bapak Ibu nggih. Nah, kalau dibandingkan yang sanesipun saya 3 anak itu di pondok semuanya itu luar biasa Bapak Ibu. Ini biayanya tiap bulan kita harus umat pun caranya, tapi insya Allah kalau kita memberikan anak-anak pendidikan Islam, ini mengajarkan Al-Quran, insya Allah jalan akan terbuka insya Allah. Gitu nggih. Itu kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda KPIT Banyubening tahun ajaran
2024-2025. Kepada Bapak Wahid Amin Sarjana Pendidikan selaku pembina dari Yayasan Sandi Insan Mandiri dimohon untuk naik ke atas panggung untuk menyematkan kalung medali. Didampingi Bunda Mutmainah selaku wali kelas PKB Ibnu Sina dimohon naik ke atas panggung untuk memakaikan mahkota. Dan Bunda Fitri selaku Kepala Sekolah KBIT Banyu Beling dimohon naik ke atas panggung untuk memberikan ijazah kelulusan. Kepada Bunda Mar dimohon untuk menempatkan diri. Untuk wisudawan pertama, Ananda Muhammad Jais Al-Hafiz, putra dari Bapak Sakur Rahman dan Ibu Tariati, lahir di Boyolali 2 Februari 2018, yang bercita-cita menjadi seorang profesor. Kedua, Ananda Muhammad Yensa An-Nofal, putra dari Bapak Nur Syahid dan Ibu Aida Yeni Wulandari, lahir di Boyolali 7 Agustus 2018, yang bercita-cita menjadi driver large vehicle. Ketiga, Ananda Amar Musa Bilang, putra dari Bapak Agus Widodo dan almarhumah Ibu Titi Rohani, lahir di Boyolali 25 April 2018, yang bercita-cita menjadi seorang polisi.
Zulfia Jiza Humaira, putri dari Bapak Julius Urip Priyadi dan Ibu Ida Yulaika, lahir di Boyolali 16 Mei 2018, yang bercita-cita menjadi seorang guru. Ananda Hafiza Salsabila Ayu Sulistianing Tias, putri dari Bapak Sulisyo dan Ibu Palupi Tias Utami, lahir di Boyolali 11 Juni 2019, bercita-cita menjadi seorang dokter. Dipersilahkan semuanya untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Sudah? Mohon tetap berada di tempat. Untuk semua guru dipersilahkan naik ke atas panggung untuk foto bersama. Untuk wali murid mohon bantuannya untuk dokumentasi. Mudah-mudahan silakan naik ke atas panggung. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi keberkahan dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Menjadikan Ananda pribadi yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia bukan hanya tugas guru di sekolah, namun juga peran besar orang tua yang selalu membimbing dan membersamai Ananda dengan penuh kesungguhan dan penuh kasih sayang. Kepada Bapak Fakhur Rahman sebagai perwakilan wali murid, ayah dari Ananda Hafiz kelas Ibnu Sina,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Wahid Amin, pembina Yayasan Sambi Islam Mandiri ingkang kula hormati. Panjenenganipun Ibu Fitri, Kepala Sekolah KPIT Banyubening yang saya hormati, beserta ustadzah-ustadzah pengajar KPIT yang saya hormati pula, kepada para tamu undangan, Bapak Ibu wali murid KPIT Banyubening yang saya hormati juga, dan juga adik-adik yang saya sayangi. Dari pun ngapunten lagi bukan biasa berbicara di depan umum, apalagi kan di hadapan para senior-seniornya ini. Ini jadi pun belajar tapi ya jadi budak awil. Sebenarnya ngapunten. Iya ya. Biasa jadinya mana PKIT Banyubening itu emang yang namanya orang tua itu pengennya itu menempatkan anak-anaknya itu sekolah di sekolah yang favorit. Ya meskipun betul mengalir mereka jatuh apa sakitnya apa betul tidak terlihat sama orang tua. Yang penting pengennya itu orang tua itu ya menyekolahkan anaknya di sekolah yang favorit, meskipun biayanya itu juga begitu membengkak. Soalnya ya namanya sekolah terpadu, sekolah Islam itu kan kayak anak tiri bagi negara. Itu kalau yang di negara kan pasti kan sekolah negeri. Yang selanjutnya itu saya dapat rekomendasi dari Bu Paina itu untuk menyekolahkan anak saya itu di Banyubening, di KPIT Banyubening itu. Ya meskipun saya itu masih ragu-ragu karena PKI juga baru mulai, belum kelihatan prestasinya. Tapi ya berangsur-angsur berjalannya waktu saya melihat kemajuan dari anak saya. Itu sudah masih TK sudah bisa membaca, apalagi membaca Al-Quran. Itu Masya Allah, ini ya bukan saya membanggakan anak saya, yaitu ya saya selalu sama saudara-saudaranya ya. Masya Allah, ini pahalanya sangat besar tentunya bagi para saudara-saudara yang selalu bersabar menjadi anak-anak sahabat kami. Dan juga waktu itu yang saya terkejut ya melihat kemajuan dari anak saya. Itu dari tetangga itu yang tanya sama Hafid itu, katanya kamu sudah bisa sholat, membaca sholat. Saya nggak percaya, itu bisa, kalau bisa nanti saya kasih langsung 10.000. Ya, saya Hafid itu bilang 100.000 kalau mau. Saya juga belum yakin kalau Hafid itu bisa bacaan apa itu sholat ya. Ternyata waktu di musola itu suaranya itu dekat saya, dan namanya ini kan bacanya itu kenceng, itu kan kenceng, sama tasbih pun saya dengerin itu konsentrasi saya malah ke anak itu juga ya. Jadi alhamdulillah itu sudah bisa, Masya Allah ya. Ini terima kasih sekali sama saudara-saudara di KPIT Banyubening dan teman saya, yaitu kepada Bapak Ibu ampun apa ya, aku ragu-ragu menyekolahkan putra putrinya di KPIT Banyubening. Meskipun ini baru tahap permulaan ya, tapi Masya Allah prestasinya luar biasa. Mungkin ya, semoga mungkin karena saudaranya pun, anggota tangganya pun, mungkin kami pun prestasikan KPIT Banyubening. Jadi ya, sekolah luar biasa, harganya murah dibanding PKIT yang lainnya yang lebih favorit di Sambi. Insyaallah ini. Mungkin sedikit ya dari saya terima kasih sekali sama saudara-saudara pengajar KPIT Banyubening sudah menjadikan amal jariah dengan Kabupaten Banten, dan juga mudah-mudahan para adik-adik besoknya menjadikan tambah semangat, menjadikan anak-anak yang soleh-soleh di sekolah demikian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, sebelum acara berakhir, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan dan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahid Amin. Kepada Bapak Wahid Amin dimohon untuk naik ke atas panggung. Dengan saya Bapak Ibu nggih kula minggah malih. Mungkin amplopnya double ya. Yes, soalnya pangapunten teman-teman sanasipun boten saged ada kepentingan yang lain sehingga harus double ngoten nggih. Monggo Bapak Ibu untuk keberkahan di forum kita pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memunajat kepada Allah, menundukkan kepala sejenak, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Semoga sebelumnya kita awali dengan kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallam radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك وعبدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة وأنت السميع الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الخير، من أهل القرآن، من أهل العلم يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم بارك لنا في وقتنا. اللهم بارك لنا في بيتنا. اللهم بارك لنا في زوجتنا. اللهم بارك لنا في أهلنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.